Halo, Assalamualaikum teman-teman dari Car Vlog, apa kabar? Gue doain pasti sehat nih keluarga. Hari ini gue akan review sebuah mobil yang belum pernah gue review sebelumnya. Dan ini gue pun baru pertama kali ketemu langsung dengan mobil ini di Indonesia. Kita review apa? Kita akan review Isuzu MU. Jadi Isuzu MU atau Isuzu Mu ini merupakan cikal bakal atau kakeknya dari MU-X. Jadi pertama kali itu adanya Isuzu MU, walaupun dia nggak pernah resmi masuk ke Indonesia, teman-teman. Setelah itu, baru muncul model baru yang bernama MU7. Dan kalau MU7 itu baru boleh dibilang emang bener-bener cikal bakal ya, atau bapaknya dari MU-X. Karena kalau MU ini basicnya beda, teman-teman. Kalau kita tahu MU7 atau MU-X itu basicnya dari pickup D-Max. Tapi kalau misalnya Isuzu MU, dia itu berasal dari pickup Isuzu Faster. Atau mungkin kita lebih kenalnya dengan yang nama Chevrolet Louvre. Ini dia hadir dalam 2 pintu, tapi ada juga yang 4 pintu, teman-teman. Jadi MU ini ada dari tahun 89 sampai ke tahun 2004. Waktu tahun 89 ada, yang keluar itu yang model 2 pintunya, teman-teman. Dan dinamakan MU. Sementara kalau yang 4 pintunya, ternyata namanya dibedain ya. Ada yang pakai nama Isuzu MU Wizard, tapi di beberapa negara pakai nama Isuzu Rodeo, kayak misalnya di Amerika. Tapi kalau yang 2 pintu, ini disebutnya di Amerika Isuzu Amigo. Terus kalau kita lihat dari bentuknya, teman-teman, sekilas ini malah kayak Terrano ya. Soalnya kalau gue lihat dari pintunya, terus dari bentuk belakangnya gini, termasuk juga buat si kembungan fendernya, ini justru mengingatkan kita ke Nissan Terrano. Ya, kalau di luar negeri kan Terrano ya, atau Pathfinder gitu kan emang ada yang modelnya seperti ini, teman-teman. Dia 2 pintunya juga ada, dan potongan buat bagian belakangnya seperti inilah kurang lebih. Jadi wajar kalau ternyata mobil ini pun di sini itu banyak yang nyangka ini adalah Terrano. Dan itu emang diaminin sama owner dari mobil ini, yaitu Mas Tama. Jadi Mas Tama semenjak punya mobil ini sekitaran 8 tahun yang lalu, itu cerita kalau mobilnya ini suka disangka Nissan Terrano. Kita coba lihat dari bagian depan dulu, teman-teman. Ini kalau kita lihat mukanya ya, ini emang karakternya kuat dengan style-style muka dari Isuzu, terutamanya pada zamannya ya. Karena kita tahu pada zamannya ini salah satu yang emang juga dikenal yaitu Isuzu Bighorn. Kalau dipunya Mas Tama, Isuzu MU-nya ini dapatnya udah menggunakan bumper custom gini. Stylenya model bull bar, 3 loop, tapi ini emang bikinan sendiri ya. Maksudnya custom, bukan aftermarket. Terus buat winch-nya, dia ini pakai Warren M8000. Salah satu winch yang legend juga udah sejak lama. Bahkan di mobil ini kelihatan banget, emang winch-nya udah cukup berpengalaman, teman-teman. Nih, udah pudar bagian sini. Terus juga kelihatan dari hooknya ini kayaknya udah jam terbangnya udah lumayan banyak nih, teman-teman. Oke, sementara buat ban dan velg, ini bannya pakai BFG AT yang KO1 atau yang generasi pertama untuk yang tipe AT-nya ya, teman-teman. Ukurannya ukuran 295, 75 tingginya, dan velgnya ini pakai Isuzu Bighorn. Keren ya, warnanya pakai warna kayak gini. Nggak tahu kenapa gue suka aja kombinasi hitam dengan velg warna bronze kayak gini. Apalagi bronze di desain Bighorn ini apa ya, menurut gue unik ya, karena si velgnya ini sendiri juga termasuk yang jarang dilirik di Indonesia. Ya emang jarang juga sih, teman-teman. Ini ngomong-ngomong, velgnya dia diameternya 16, lebarnya 7 inch. Masih ada tambahan free lock dari Aisin ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, enaknya ada free lock gini. Kita begitu nggak pakai off-road, kita pakai 4x2, ini bisa di free in. Jadi yang namanya as roda, kopel, segala macam, kalau free lock-nya udah di free in, dia nggak ikut muter. Jadi cara ngebedainnya, kalau mobil yang nggak pakai free lock, walaupun kita udah pakai 4x2, pas digelindingin itu kopel semua pada muter. Tapi kalau udah di free in, karena ada free lock gini, dia otomatis si bagian-bagian kaki depannya ini pada nggak muter. Jadi beban mesinnya juga lebih enteng, teman-teman.
dan pengaruh ke konsumsi BBM-nya. Nah, sebelum kita ngebahas kaki-kakinya, gue pengen ngeliatin dulu buat bagian belakangnya, teman-teman. Ini masih ada cover Isuzu MU-nya. Udah tua banget sampai udah pecah-pecah gini. Dan ini yang unik, teman-teman, karena nyetak ya si tapak ban MT-nya. Nah, terus teman-teman, ini gue nggak tahu ini emang beneran kepanjangannya apa enggak ya, si MU ini Mysterious Utility. Mungkin teman-teman ada yang tahu, bisa juga bantu di kolom komentar. Tapi yang jelas, kalau emang bener Mysterious Utility, kayaknya cukup cocok juga ya. Kenapa? Karena mobil ini bentukannya cukup misterius buat yang nggak tahu ini mobil apa. Itu dia, teman-teman. Nggak cuma bagian samping, tapi bagian belakangnya pun, lihat nih, lekukan ininya. Sekilas juga kayak Terrano. Dan ini kalau gue lihat di bagian sini, ini bisa bagian kacanya aja yang dibuka, baru abis gitu si pintunya. Coba ya gue tes aja ya. Ini gue bener-bener belum tahu cara bukanya tuh gimana. Oh, dikunci. Coba gue buka dulu, pakai kunci. Apakah bisa? Kita coba ya. Ternyata belum bisa. Nanti kita coba dari dalam ya. Ya, ini dia buat kaki-kakinya. Hehehe, kita ngolong lagi. Buat kaki-kakinya, dia itu kurang lebih sebenarnya kayak Bighorn ya, teman-teman ya. Tapi kalau kata Mas Tama, sebenarnya dia itu tetap agak berbeda. Walaupun depannya udah double wishbone juga kayak Bighorn, sama-sama pakai batang torsi. Kita lihat ya buat batang torsinya. Nah, ini dia batang torsinya, teman-teman. Tapi di mobil MU ini udah Mas Tama ganti pakai yang versi heavy duty. Kalau kita tahu batang torsi itu karakternya kayak perahu, cukup ngayun. Kalau kita ketemu jalan kayak tol yang bergelombang, wah tuh berasa banget tuh ngayunnya. Ya kayak di Panther ya karakternya. Cuma kalau pakai yang heavy duty gini, katanya Mas Tama udah lebih nahan, jadi nggak terlalu terombang-ambing, teman-teman. Itu dia. Jadi batang torsi udah diganti, shock breakernya ini juga udah diganti. Pakai punya Koni nih, yang warna merah. Sementara kalau bagian-bagian lainnya sih tetap standarnya aja sih, teman-teman. Disc brake standar. Oh iya, termasuk yang belakang, ini versi yang disc brake. Soalnya ini katanya versi yang Australia, kalau nggak salah informasi. Jadi ada juga yang masih tromol, tapi yang ini udah disc brake, teman-teman. Oh ya, di dalam mobil ini juga ada brosurnya yang cukup menarik untuk kita lihat. Kita intip dikit ya sebelum melihat interiornya. Nah, ini dia. Kita sambil lihat dulu ya. Gue pengen kasih liatin nih, teman-teman. Ini dia brosurnya. Wah, kurang lebih kayak gini. Dia velgnya beda sama Bighorn. Ukuran bannya cukup gede, sekitar 31 inch bawaannya. Itu yang ngebikin informasinya si funnel gear dari Isuzu MU ini juga dicari-cari orang. Karena funnel gearnya cukup low, yaitu 4,56, teman-teman. Oke, jadi kita coba next lihat mesinnya pakai 4 JB kayak di Bighorn. Nanti kita akan lihat buat mesinnya. Terus udah gitu di sini ngasih tauin 4 wheel-nya, interiornya. Ya, nanti kita akan lihat langsung ya pasti. Cuma gue pengen kasih lihat ini dulu, teman-teman. Ini dia. Ada model yang metal top atau yang full hardtop nggak bisa dilepas. Ada juga yang dia modelnya itu yang bukan metal ya, teman-teman ya. Tapi ini kayaknya yang metal semua nih. Ini metal semua. Nah, ini yang model hardcover. Sementara ini yang model soft top. Jadi ada 3 model buat bagian belakangnya. Ya, ini kurang lebih aksesorisnya. Cukup menarik sih, teman-teman. Kenapa? Karena pertama, Isuzu itu variannya di Indonesia untuk 4x4 nggak sebanyak kayak misalnya Land Cruiser atau misalnya Jimny atau yang lain. Jadi begitu ngelihat satu kendaraan unik kayak gini, Isuzu MU, benar-benar mata tuh langsung, waduh, apa tuh, Terrano ya? 2 pintu? Oh, ternyata bukan. Ini adalah sebuah Isuzu. Oke, gue sekarang pengen lihat dulu ke bagian kaki-kaki belakang, teman-teman. Tadi belum sempat kita lihat. Oke, nih, bismillah. Iya, ini dia. Kaki-kakinya kurang lebih konstruksinya sama kayak Bighorn dan teman-temannya. Pakai solid axle.
terus pakai pair down-nya under ya, jadi posisinya di bawah. Dan ini kalau nggak salah shock breaker-nya ini yang belakang udah diganti pakai punyanya VX. Sementara pair down-nya tetap pair down bawaan. Dan di mobil Isuzu MU ini, dia si gardan belakangnya udah dilengkapi LSD. Jadi udah LSD bawaannya teman-teman. Paling di belakang tambahnya ini aja sih tadi yang belum gua kasih tauin. Dibikin bumper custom di tempatnya Om Wahyu ARJ. Oke, sekarang saatnya kita lihat bagian interiornya. Assalamualaikum. Oh, maaf, kedudukan. Ya, gue mau ngeliat dulu yang bagian belakangnya, teman-teman. Ternyata cukup luas di bagian belakangnya. Gue kayak pengen nyobain kali ya, duduk ke bagian belakangnya, teman-teman. Oke. Gue duduk di pinggir sini. Wah ini sih luas banget sih. Tapi kepalanya emang rada-rada pas banget teman-teman. Soalnya tinggi gue 178, ini selisihnya tinggal kurang lebih 2 jari. Sekitar 2 jari. Ada pegangannya di sini. View-nya lumayan gede, jadi nggak kelihatan kayak kita terpenjara. Nyendernya enak. Nggak double blower ya. Ada speakernya di sini. Oke, ini karpet dasar aslinya. Terus joknya ini gue nggak tahu aslinya apa enggak teman-teman. Tapi sejauh ini gue lihat sih kondisinya masih bersih sih ya untuk joknya dan nggak ada sobek sama sekali. Oke, kita pindahin ke depan ya. Ya, balik lagi ke bagian depan. Ini yang pertama gue lihat ya. Ini buat setirnya sayang kondisinya udah agak sobek-sobek nih. Ini kayaknya ya, yang aslinya yang ini teman-teman. Habis itu udah dibungkus lagi yang kulit, terus dibungkus lagi. Jadi dibungkusnya 2 kali. Yang kedua cover aja sih, cover setir aja. Sebenarnya ini aja sih yang disayangkan. Kenapa? Soalnya kalau ngeliat bagian lainnya sih masih oke teman-teman. Buat door trim, buat dashboardnya. Ya walaupun kalau gue lihat kayak misalnya ini nih, udah diganti nih pakai tombol power window yang aftermarket ya. Tinggal ngerapin dikit aja sih PR ya, karena overallnya misalnya kita lihat dashboard semuanya masih pada oke semua, kondisinya masih renyah. Kita lihat buat asbaknya. Oke, ini kayak kok gue semi-semi keinget Panther ya. Terus ininya juga tuh ingat Panther banget. Terus kalau bagian ininya gue keingetnya apa ya, kok gue malah keingetnya kayak Holden Gemini gitu ya teman-teman. Unik sih yang model kayak gini nih. Nah sementara buat cluster instrumennya juga ngingetin kayak Isuzu lain ya, kayak Panther. Terus teman-teman kalau ngomongin buat transmisinya, dia pilihannya tuh ada yang matic 4 speed atau manual 5 speed kayak gini. Bahkan si ogleknya ini gue ngingetin banget ke Panther nih teman-teman, model ogleknya. Nah terus kalau buat transfer case-nya, dia itu part-time 2H, 4H, terus 4L-nya geser kiri ke belakang, baru dia jadi 4L. Terus di sini ini buat rem tangannya, model tarik. Konsolnya nggak terlalu gede di bagian tengah sini. Ada inclinometer di sini, gue nggak tahu ini emang aslinya atau enggak. Ya bisa jadi tambahan atau bisa jadi juga emang optionalnya aja ya teman-teman. Ini bagian atasnya sorry gelap. Ini modelnya pakai plafonnya full hitam semua teman-teman. Wah, di sini ada tulisan-tulisan Jepangnya buat instruksi kayak penggunaan 4WD-nya dan lain-lain. Wah. Kita cobain yuk nyalain mesinnya teman-teman. Kita colokin dulu. Oke. Kita cobain. Oke. Bismillah. Ya. Kayak lagi naik Panther. Sekarang kita lihat mesinnya coba ya. Oke, ini dia. Mesinnya mesin 4JB. Turbo diesel 2800 cc, teman-teman. Mesin 4JB ini nggak cuma dipakai di Isuzu MU, tapi juga dipakai di Bighorn.
Dan 4JB ini jadi salah satu pilihan mesin yang teman-teman trooper suka pada pakai. Jadi engine swapnya biasanya ke 4JB. Tapi ada juga yang ganti ke 4JG. Sama Bighorn juga, tapi cc lebih gede, 3100 cc. Nah, di mobil Mas Tama, ini yang udah dirubah untuk turbonya, teman-teman. Jadi untuk turbonya, ini udah pakai turbonya Toyota CT26. Sementara yang lainnya itu dibiarin standar, yang penting sehat. Paling gue lihat ada beberapa yang modifikasi, kayak misalnya untuk pipingnya, ini udah dirubah. Sementara buat sistem pendinginannya, terus buat bagian-bagian lain, ini tetap dibiarin standar aja. Karena emang udah lebih cukup juga sih, teman-teman. Ini udah, apa ya, istilahnya melampaui ekspektasi juga. Oh iya, mesin 4JB ini tenaganya kurang lebih sekitaran 120 PS, teman-teman. Kayak menurut gua itu lebih dari cukup sih ya. Walaupun ya menurut gua body ini juga ringkes banget juga enggak, walaupun 2 pintu. Tapi emang dari dulu mesin 4JB menurut gua sangat bisa diandalin. Soalnya teman-teman gua juga yang pakai Trooper, itu banyak juga engine swap ke 4JB ini. Dan emang di Trooper yang panjang aja 4 pintu itu juga udah lebih dari cukup. Oke, kayak kalau di sini asik banget. Apalagi kalau misalnya kita pakai buat kayak adventure-an gitu ya. Gua nggak tahu Mas Tama udah pernah off-roadin apa belum Isuzu MU-nya. Tapi kayaknya kalaupun belum, mungkin kayak sesekali diajak yang minimal off-road tipis, kayaknya worth it juga ya. Dijamin nggak rugi. Oke teman-teman, kayaknya sekian dulu untuk kita hari ini nge-review Isuzu MU-nya. Mungkin gue pengen minta pendapat teman-teman juga. Gimana kalau misalnya gue berikutnya akan coba nge-review lagi SUV dari Isuzu. Karena sebenarnya ini juga banyak teman-teman yang nanyain, terutama Trooper. Jadi insya Allah bisa segera teman-teman. Tapi kalau kalian punya request yang juga lebih spesifik atau request lain, kalian bisa isi di kolom komentar. Sebelum gue tutup, gue pengen sedikit ngasih pandangan pribadi gue tentang SUV Isuzu ya, mau Bighorn atau mungkin MU atau Trooper. Mereka adalah SUV yang menurut gue sangat nyaman buat dipakai, bahkan untuk off-road sekalipun teman-teman. Walaupun secara durabilitasnya itu emang nggak bisa misalnya Land Cruiser, kita ambil contoh ya. Tapi tetap dia punya penggemarnya yang setia, dan sebenarnya nggak sedikit di Indonesia. Terbukti, gue tiap kali nge-review mobil, salah satu request yang selalu muncul adalah request review Isuzu Trooper. Itu dia yang akhirnya bikin gue, oke, gue pengen coba cari dulu yang menurut gue menarik untuk diangkat dan bisa ada pembelajaran yang diambil, dan insya Allah bisa segera. Yang pasti teman-teman yang udah pada request Isuzu Trooper, gue pengen ucapin terima kasih banyak karena kalian tetap terus nyemangatin walaupun sampai di sekarang ini review untuk yang Trooper belum keluar. Tapi insya Allah segera ya. Oke, sehat-sehat buat kalian semua. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.